Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-11 ini untuk mata kuliah Safety Management System atau SMS disingkatnya, saya akan lanjut menjelaskan mengenai kondisi lingkungan kerja, terutama standarnya seperti apa sih untuk lingkungan kerja di sekitar kita itu. Baik, yang pertama seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi dari lingkungan kerja. Jadi, kalau oleh Alex S. Nitisemito ini pada tahun 2000, definisinya adalah lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya gitu. Oke. Nah, jadi lingkungan kerja di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar tenaga kerja atau pekerja tersebut yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan gitu. Lalu untuk lingkungan kerja sendiri, yang lestari dan manusiawi itu adalah faktor pendorong bagi kegairahan dan juga efisiensi kerja suatu pekerja tersebut di dalam suatu perusahaan. Oke, next. Nah, berikutnya adalah hubungan tenaga kerja dengan lingkungan kerja. Jadi ternyata sangat berhubungan ya, tenaga kerja dengan lingkungan kerja ini, terutama yaitu pertama dari beban kerjanya, dari segi fisik, mental, dan juga sosial. Lalu juga untuk beban tambahannya akibat dari lingkungan kerjanya. Lalu berikutnya adalah kapasitas kerja, yaitu segala sesuatu yang meliputi kemampuan kerjanya, kesegaran jasmani, keadaan gizi kerja, jenis kelamin, usia, serta ukuran tubuh si pekerja tersebut. Dan terakhir adalah alat kerjanya, yaitu alat dan perkakas kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan, rasa tidak aman dan nyaman itu harus dihindarkan supaya mencapai performa kerja yang optimal gitu. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Jadi yang mempengaruhi performa kita dalam bekerja, untuk bekerja itu adalah pertama lingkungan kerjanya ini, yaitu dilihat dari faktor-faktor secara fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologinya. Lalu dilihat juga dari beban kerjanya, dari fisik, dan juga mentalnya dari beban kerja yang kita dapatkan tersebut. Dan terakhir adalah dari kapasitas kerjanya, yaitu dari 5 hal ini, keterampilan atau skill, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan, status gizi, dan terakhir adalah usianya. Jadi kalau usianya masih produktif tentu akan berbeda dengan pekerja yang usianya sudah tidak produktif lagi gitu. Oke, next. Nah, untuk mengelola lingkungan kerja itu ada 5 komponen penting dalam siklus pengelolaan lingkungan kerja. Yang pertama adalah pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja. Jadi kita harus melihat dulu, mengecek dulu lingkungan kerja kita itu seperti apa sih. Baru dari situ kita melakukan penilaian mengenai apa arti dari ukuran-ukuran atau standar dari lingkungan kerja dan juga dampaknya terhadap kesehatan tenaga kerja. Berikutnya dari penilaian tersebut kita tetapkan sasaran dalam proses pengelolaan. Dengan sasaran-sasaran ini atau target ini, maka pengelolaan lingkungan kerja akan menjadi efektif, efisien, dan juga terintegrasi. Setelah kita tetapkan, barulah kita susun rencananya untuk pengelolaan lingkungan kerja secara berkesinambungan, supaya dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya di poin ketiga ini. Dan terakhir, baru kita laksanakan kegiatan pengendalian lingkungan kerja ini dan juga kegiatan lainnya. Misalnya dengan inspeksi sanitasi sebagai tindak lanjut dari pengukuran dan pemantauan. Oke, jadi ini adalah siklus pengelolaan lingkungan kerja yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengelolaan dalam lingkungan kerja. Jadi setelah kita laksanakan, kita evaluasi, baru kita ukur lagi gitu. Siklusnya akan berlanjut sampai mencapai eh, performa yang kita harapkan dalam pekerjaan kita. Oke, next adalah, nah ini, faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja kita itu tentunya kita harus mengecek juga faktor-faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan bahaya atau hazards dalam lingkungan kerja. Ternyata ada 5 faktor. Pertama adalah faktor fisik. Misalnya dari segi kebisingan, getaran, tekanan, panas, tekanan panas, tekanan dingin, gelombang elektromagnetik, sinar UV atau ultraviolet, dan pencahayaan. Ini semuanya adalah
segi-segi fisik atau faktor-faktor fisik yang bisa dibilang menentukan juga terhadap performa kerja kita. Misalnya kebisingan. Kalau kita bekerja selama 8 jam di tempat yang bising, otomatis dari segi kesehatan kita pun akan terganggu karena dari segi telinga kita akan mendengar terus-terusan suara bising, akibatnya akan meningkatkan ke kondisi stres kita sehingga eh, performa kita pun menjadi tidak maksimal dalam bekerja gitu. Lalu yang cukup penting adalah faktor kimia, yaitu misalnya kita kerja di lab kimia atau perusahaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Kita harus kita harus berurusan dengan gas, uap, debu, fume, asap kabut, cairan, dan juga benda pada serat yang berasal dari benda-benda atau zat-zat kimia yang kita gunakan dalam bekerja gitu. Dan itu semuanya harus kita perhatikan dengan baik-baik, terutama karena faktor kimia itu adalah faktor yang berbahaya, cukup toksik gitu bagi tubuh kita. Lalu faktor biologi, ini misalnya kalau kita bekerja di lab yang berhubungan dengan hewan atau bakteri gitu ya, di lab yang meneliti tentang virus, kita harus mengecek juga dari golongan hewan dan juga tumbuhannya, misalnya di flora atau faunanya gitu. Lalu dari fisiologi, itu dari sikap dan cara kerja dan juga konstruksi mesinnya. Dan terakhir, dari psikologisnya, dari suasana kerjanya, hubungan antar kerjanya, dan juga hubungan pekerja dengan pengusahanya. Itu menentukan juga dalam performa kerja kita gitu. Oke? Ya sebenarnya bukan cuma ini, tapi secara garis besar 5 ini yang utamanya. Tapi kalau kita lihat secara detail, nah ini kira-kira secara detailnya untuk potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Di mana mulai dari kimia misalnya untuk hazards ini bisa fire, kebakaran, toksik, keracunan, ada polusi sekitar dan juga iritasi. Lalu psikologi bisa stres, beban kerja, hubungan kerja, dan suasana kerja. Biologi, flora dan faunanya. Fisiologi, dari ergonomis dan konstruksi mesinnya. Fisik yang cukup banyak, bising, suhu, radiasi, tekanan, getaran, cahaya. Listrik bisa dari shock cut, lalu dari fire, dan electric shock. Intinya ini kesetrum dan juga bisa juga karena kebakaran karena listrik gitu. Lalu dari housekeeping dan juga mekaniknya. Dari mekanik misalnya mesin, alat angkut, dan bejana tekan. Jadi sebenarnya pembahasan untuk mengenai tempat kerja ini banyak sekali ya, cuma saya nggak akan ngebahas semuanya, karena ini bisa sampai berjam-jam gitu kalau dibahas semuanya. Makanya saya fokus ke bagian kimianya ini. Oke? Jadi untuk di kimia, ya, kimia atau bahaya kimia ini tempat kerja itu merupakan salah satu bahaya yang sangat penting ya, atau bisa dibilang harus kita perhatikan baik-baik karena ya saya yakin kalian sudah sering juga melihat simbol-simbol seperti ini, misalnya simbol toksik beracun yang dilambangkan dengan tengkorak, simbol api di mana ini artinya bahan-bahan yang mudah terbakar dan simbol gas di mana ini artinya ini bisa mengandung gas-gas atau gas-gas yang beracun atau mengakibatkan pengaruh buruk bagi tubuh kita. Karena di lab kimia, jadi golden rule-nya atau rule utama dalam lab kimia adalah selain air, semua bahannya adalah beracun. Itu yang masih kita camkan gitu. Jadi terutama label-labelnya terus kita cek dengan hati-hati. Apakah itu beracun? Apakah itu mudah terbakar? Apakah itu mudah mengakibatkan iritasi dan lain-lainnya? Oke? Nah, seperti apa sih bahan-bahan kimia kondisinya, kondisi fisik bahan-bahan kimia tempat kerja itu? Jadi seperti ini bentuknya. Ada dalam bentuk padatan, yang bisa berubah menjadi debu ya, debu-debu partikulat yang kecil kalau misalnya itu dalam bentuk serbuk. Bisa juga di cairan, yang bisa dipadatkan atau padatan bisa di cairan. Cairan bisa jadi uap atau jadi partikelat, partikel cair gitu. Yang dua ini untuk padatan cairan, tingkat bahayanya tidak terlalu bahaya karena masih bisa terlihat oleh mata kita. Tapi yang bahaya apa? Dalam bentuk gas ini. Karena gas biasanya hanya bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi hanya bisa dicium dengan baunya saja. Dan biasanya pada saat mencium baunya, itu sudah terlambat gitu. Ya, karena itulah gas merupakan salah satu bahan kimia yang mesti benar-benar diperhatikan dalam tempat kerja gitu. Gas ini nggak bisa berupa debu ataupun uap partikel cair. Kalau gasnya bercampur dengan padatan, jadi padatannya dengan gas menjadi debu, atau gas dengan cairan menjadi uap gitu. Intinya yang paling bahaya dari tiga ini adalah gas ini. Karena tidak bisa dilihat. Kecuali mungkin nggak
dengan cairan berwarna sehingga gasnya pun berwarna gitu ya, uapnya uap berwarna. Tapi biasanya gasnya itu adalah gas yang tidak berwarna. Hanya bisa dilihat dari baunya, bukan dilihat. Dicium baunya saja. Nah, contohnya saya fokus ke gasnya ya. Jadi zat-zat kimia berbahaya dalam udara dalam bentuk gasnya adalah misalnya ini. Ada 6 ya contohnya. Pertama adalah yang paling mungkin kita paling sering ketemu di jalanan, yaitu karbon monoksida. Ini dari emisi atau buangan kendaraan bermotor atau bisa juga adalah dari beberapa proses industri. Standar kesehatannya itu 10 miligram per meter kubik atau 9 ppm saja. Jadi kalau sudah di atas 9 ppm itu sebenarnya sudah berbahaya gitu. Ini untuk 8 jam kerja. Kalau 1 jam itu 40 miligram. Jadi kalau di atas 40 miligram selama 1 jam atau 35 ppm itu sudah berbahaya sekali untuk tubuh kita gitu. Berikutnya adalah SO2 atau sulfur dioksida. Ini biasanya dari panas dan fasilitas pembangkit listrik yang menggunakan minyak dan batu bara. Biasanya mengandung sulfur, sesuai namanya sulfur dioksida. Atau di pabrik asam sulfat. Ini termasuk gas yang beracun ya. Dan standar kesehatannya ini 0,03 ppm. Jadi kalau di atas 0,03 itu sudah bahaya sekali untuk tubuh selama 1 tahun. Atau dalam 24 jam 365 mikrogram atau per meter kubik selama 24 jam atau hanya 0,14 ppm saja gitu. Berikutnya partikulat. Ini partikulat ini bisa juga dalam bentuk partikel dengan gas cair ya, bisa dari buangan kendaraan bermotor atau dari proses industri atau juga dari buangan hasil pengabuan. Panas dari fasilitas pembangkit listrik juga bisa dan juga reaksi-reaksi polusi gas di atmosfer. Jadi ini bukan cuma di lab tapi bisa juga di lingkungan sekitar kita. Standar kesehatannya itu sekitar 50 mikrogram per meter kubik selama 1 tahun atau 150 mikrogram per meter kubik selama 24 jam. Ini bisa kandungannya dari karbon, nitrat, sulfat, dan unsur metal seperti timah hitam, tembaga, besi, dan seng. Ini yang sebenarnya nggak boleh masuk ke dalam tubuh kita, tapi bisa saja secara tidak sengaja terhirup gitu. Oke. Berikutnya timah hitam atau PB. Ini dari buangan kendaraan bermotor atau dari peleburan timbal atau dari pabrik aki gitu. Standar kesehatannya 1,5 mikrogram per meter kubik selama 3 bulan. Lalu NO2, nitrogen dioksida. Ini dari buangan kendaraan bermotor, panas dan fasilitas pembangkit listrik, dari asam nitrit, dari bahan peledak, dan juga pabrik pupuk. Ini pasti banyak mengandung nitrogen dioksida. Standar kesehatannya 0,05 ppm selama 1 tahun. Dan juga dapat bereaksi terhadap hidrokarbon dan juga sinar matahari membentuk oksidan fotokimia. Terakhir, ini adalah ozon. Ya, ozon yang sudah biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Ini biasa terbentuk di atmosfer akibat reaksi nitrogen oksida, hidrokarbon, dan sinar matahari. Jadi bisa terjadi kalau bereaksi dengan nitrogen dioksida ini menjadi oksidan fotokimia. Standar kesehatannya adalah 235 mikrogram per meter kubik atau 0,12 ppm selama 1 jam saja gitu. Jadi ini di atas 0,12 ppm sudah bahaya. Itu kira-kira untuk zat-zat kimia berbahaya yang terdapat dalam udara sekitar kita yang mungkin kita tahu tapi ada juga yang kita tidak sadari gitu, tapi kita hidup sehari-harinya. Itu yang mesti kita perhatikan. Nah, seberapa bahaya sih zat-zat kimia ini dalam udara? Saya berikan contoh kecelakaan kerja akibat limbah kimia ya. Ini misalnya di ITC Cempaka Mas. Ini kalau nggak salah tahun 2010-an, jadi udah sekitar 10 tahun yang lalu. Ada berita bahwa 2 teknisi ITC tewas di saluran limbah. Jadi di bagian bawah basement ITC ini ada limbah-limbah dari berbagai konter yang saluran limbahnya ini nyampur menuju pipa utama dan yang dibersihkan ini ada di bagian sini. Jadi sebelum menuju pipa utama pembuangan limbah. Nah, di sini ada 2 teknisi namanya Bambang yaitu korban 1 dan Bukhori korban 2 yang tewas. Ini melihat ada kayu di saluran pembuangan limbah. Jadi karena melihat ada kotoran, pengen dibersihkan, maka 2 orang ini langsung masuk gitu, tanpa menggunakan APD, seingat saya seperti itu. Jadi Bambang ini turun lebih dulu, tapi tiba-tiba dia lemas dan terjatuh. Bukhori pun ketika ingin menolong Bambang, dia langsung tiba-tiba lemas, dan akhirnya terjatuh juga.
Jadi kemungkinan karena lemas di sini kekurangan oksigen, jadi di saluran yang kecil ini hanya 3 meter dikalikan 100 sentimeter dengan lebarnya 75 sentimeter, ini dengan adanya limbah yang bercampur dengan air di ketinggian sekitar 20 sentimeter saja sudah mengakibatkan seperti ini, bahwa si Bambang ini sudah langsung lemas akibat kekurangan oksigen dan akhirnya malah menambah korban karena temannya Bu Khori yang ingin menolong Bambang tewas juga gitu. Lalu ditolong lagi oleh 5 rekan lainnya ikut turun, tapi sama akhirnya tidak sadarkan diri juga karena kehabisan oksigen. Jadi di kondisi ruangan sempit ada limbah yang sehingga limbahnya ini mengandung kemungkinan bahan-bahan kimia yang dapat menghabiskan oksigen, misalnya CO gitu, di mana mengisi semua ruangan di eh, saluran yang akan dibersihkan ini, sehingga menimbulkan korban 2 orang tewas dan ditambah lagi 5 orang yang menolong ikut tertimpa musibah juga. Sama-sama tidak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Jadi dari 7 orang itu, 2 orang tewas, Bambang dan Bu Hori ini, 5 orang sisanya dibawa ke rumah sakit. Untungnya hanya 2 orang ini yang tewas, tapi 5 orang berikutnya hanya tidak sadarkan diri saja gitu. Ini merupakan contoh bahwa dalam dalam membersihkan atau berurusan dengan limbah kimia, kita tidak bisa hanya dengan kondisi tanpa APD atau tanpa peralatan yang cukup, atau misalnya seperti body suit atau misalnya masker yang tebal, yang sesuai dengan kondisi untuk ke tempat yang limbahnya berat seperti ini, kalau kita sembarangan dalam menanggulanginya, ya nyawa taruhannya. Kira-kira seperti itulah yang bisa dilihat dari bahaya akibat limbah kimia yang terdapat di saluran pembersihan limbah ini, di mana tidak terlihat, tapi tercium. Tapi karena tercium pun sudah terlambat, karena langsung lemas dan akibatnya langsung terjatuh. Akibatnya langsung tewas gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan di materi kali ini mengenai kondisi lingkungan kerja. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.